pembelajaran pembekalan potensi. Ya, saya di pengelolaan informasinya, satu di pengelolaan broadcastnya, satu lagi pengelolaan literasi digital, teknologi informasinya, Pak yang ada di depan bersama dengan saya. Ya, ada yang pertanyaan? Kami buka seluas-luasnya pertanyaannya. Silakan. Oh iya, ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab saya? Baik, apa? Ini tanya. Satu lagi sebelum saya menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum. Nama Tri. Ada yang tidak punya telepon juga, ada yang punya enggak? Punya semua? Kalau bangun tidur, kira-kira boleh tahu yang bangun tidur setiap pagi yang tidak mencari handphonenya boleh lebih tahu? Yang nggak punya handphone ya? Oh punya, tapi yang mencari handphone. Silakan di tangannya. Ada lagi selain ya bangun tidur tidak pegang handphone, tidak ngecek handphonenya. Pak Lima ini perlu dicatat loh Pak, yang tidak pegang handphone. Ya, 3 orang ya. Biasanya bangun tidur ngapain? Kamar mandi. Setelah kamar mandi, duduk. Setelah itu, memang tidak ada handphone, bukan pegang handphone sama sekali. Ada, maksudnya setelah kamar mandi, setelah duduk ada pegang handphone tetap ya. Ada, tapi tidak pertama ya. Oke, ada nggak yang sampai dia sekolah pun tidak pegang handphone hanya dengan sekali saja? Itu yang saya ingin tanyakan. Tetap berarti masih butuh dengan handphone. Kalau yang bangun tidur langsung pegang handphone, boleh tunjuk tangan? Maaf, ini bukan aib. Ini bukan aib. Ya. Nah inilah yang dikatakan gawe tadi. Telepon genggam, smartphone dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah gawai. Hidangan, snack dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah godapan. Oke, adalah ketika kita menjadi orang yang bisa memberikan penyerahan hal-hal yang kecil ini yang bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang intelektualitasnya bagus. Oke, itu. Jadi itu kenapa? Oke, tadi saya sudah tanya satu ya. Siapa yang bangun tidur? Nggak pernah pulang. Ini satu lagi. Ada nggak yang di sini nomor teleponnya hanya satu saja? Boleh lebih tinggi lagi? Nomor teleponnya hanya satu ya. Ini orang-orang yang setia. Ya, bagaimana kita tergantung dengan teknologi informasi? Bagaimana kita butuh nomor telepon itu tidak bisa satu. Ini risetkan jalan-jalan karya orang yang ini konsumtif dalam penggunaan teknologi informasi. Pulsa itu udah kayak makanan pokok bagi kita semua. Cuma tadi saya sendiri merevisi yang disampaikan Ibu Tami, Ibu Epsek. Nah tadi disampaikan bahwa wajib punya handphone itu sebenarnya bukan satu hal yang utama. Itu hanyalah bahan pendukung dalam kelas kominfo. Justru bagaimana yang tidak punya handphone ini tetap bisa menikmati keberhasilannya di kelas kominfo. Kita ada 3 pemberian materi caranya ada lapiarin, luring, dan mix blend. Mix blend ini bisa saja bahan itu sudah kita bentuk hard copy atau soft copy dan itu bisa dipelajari di rumah. Nah, ketika dia mengikuti daring, jika memang tidak difasilitasi di rumah tidak punya, kami minta pihak sekolah memfasilitasi anak bisa belajar. Ini terjadi di SMK Negeri 1 Pangkal Beci, ada beberapa siswa yang tidak punya handphone tapi dia aktif di kelas kominfo. Ini baterai ya. Pesantren kilat setiap jam berapa? Jam 2 ya? Jam 4 ya? Selama Ramadan 31 bulan, itu siswanya datang ke sekolah. Iya, sama satu jamnya di berapa? Jam sekitar siang ya? Sebelum mau asar ya? Pas mau asar selesai. Oke, sekitar jam 2 sampai kelas selama Ramadan, itu siswanya datang terus 1 bulan ke sekolah, difasilitasi oleh kepala sekolahnya.
mengikuti kegiatan pesantren kita. Nah, sebelumnya itu kita ada pembelajaran desain grafis, semuanya dari Jogja, kemudian pembuatan film juga dari Jogja, itu belajarnya malam. Nah, ini sebelum kita menetapkan jamnya, bagaimana siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti konsul formasi dengan ketua kelas. Kita sepakat jam 7 malam selepas sisa, oke Kak, siap. Yang nggak bisa siapa? Kalau nggak bisa kita langsung reschedule. Maunya jam sekian. Nah, ketua kelas di strukturnya forum kelas kominfo itu orang yang paling dekat dengan kepala sekolah. Apapun perkembangannya selalu diinformasikan ke pembina kelas kominfo di sekolah dan kepala sekolah. Harus secara cepat diinformasikan, dan kita biasanya nge-share agenda harian, nge-share materi-materi tentang perubahan cuaca, tentang informasi-informasi beasiswa, informasi-informasi tentang pembelajaran dan sebagainya ada di sana. Itu namanya kita buat narasi tunggal. Tim dari kominfo membuat narasi tunggal, di-share di ketua kelas, kemudian di-share di grup sekolahnya masing-masing. Kemudian baik itu tentang lomba, kemudian tentang pembelajaran dan sebagainya. Selalu berkembang di sana. Kemudian diskusi antar sekolah itu juga kita lakukan. Bisa saja ketua kelas ini, wakil ketua kelas ini masuk di grupnya kelas kominfo Bengkalis. Dia memberikan materi di kelas kominfo Bengkalis. Itu terjadi di kelas kominfo. Bisa saja di sini dua orang tidak hanya di ketua dan wakilnya, mungkin dipilih dari ketua wakilnya si A dan si B ini ngajar diskusi di SMA atau SMK pada PJ. Itu bisa. Jadi kita memang dilatih menjadi pembicara. Ya, kita diajar untuk menguasai bagaimana teknik komunikasi. Ya, dasar-dasar komunikasi, bagaimana pengembangan layanan informasi, bagaimana kita mengelola publikasi dengan baik. Ya, kalau dulu kita bikin handphone di sekolah tidak boleh, tapi di kelas kominfo itu kami sarankan diizinkan anak-anak menggunakan gawai. Karena anak-anak di kelas kominfo itu kesadarannya, mohon maaf, sejauh yang kami pantau itu sudah sangat tinggi. Gitu. Kemarin Bapak Ibu Guru, saya apresiasi dengan siswa-siswa kelas kominfo itu dari SMK 1 Dumai itu mengkritisi lembaga perguruan tinggi membuat perlombaan TikTok, kompetisi TikTok yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang secara kelembagaan dia adalah Institut Islam, lembaga dia. Saya dikasih masukan siswa secara jati, akhirnya Pak Kominfo berhasil membatalkan kompetisi tersebut. Ini saya sampaikan ke kepala sekolahnya, dan kita sampaikan di forum kepala sekolah. Ada beberapa platform, ya, bukan kita sampaikan tidak bagus, tidak. Platform yang aplikasi yang tidak, yang mungkin punya potensi, ya, tidak bukan membuat kita bagus aplikasinya, itu membangun kreatif itu. Kita tidak perkenalkan saja, kita tidak buat kompetisi saja, aplikasinya cukup ramai. Gimana kita buat kompetisinya? Jadi kami harus diskusi dengan pihak kampus. Saya tanya, kalau memang kekurangan bahan itu dilombakan, kelas kominfo siap memberikan materi apa yang mau dilombakan. Saya jamin bisa ramai. Gitu. Itu bukan melarang aplikasinya begitu. Sayang, anak-anak generasi yang diperkenalkan diajak profesional untuk melakukan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut tidak dilarang, tapi ini benar nggak aplikasi ini akan membawa kebaikan? Karena kami punya data bagaimana hampir seluruh guru-guru PAI di Riau itu kurang respon, tidak memberikan apresiasi dengan aplikasi ini.
Banyak tempat untuk berkarya, bukan hanya aplikasi ini saja kita bisa berkreativitas. Setuju ya? Nah, begitu. Kalau di syukur, hampir semua aplikasi saya download, saya coba. Kalau kami orang Kominfo begitu, aplikasi positif negatif itu kami coba, kami lihat bagaimana kami bisa baik atau tidak. Ketika kita sudah bisa, oh ini tidak baik buat kita, pasti kita hapus. Gitu. Nah, kalau dengan sadar gawai tadi itu kita jalankan, SOP-nya begitu. Ada aplikasi itu di gawai saya, itu tidak bagus, tapi saya butuh berdata. Dia bertahan di gawai saya. Begitu. Ya, karena ada aplikasi itu untuk deteksi kominfo, bagaimana karakter-karakter, bagaimana anak-anak di sekolah kita. Karena di kominfo, mohon maaf, ketika sudah pas kominfo, kita bukan melakukan penyadapan, secara penggunaan data siswa-siswinya itu bisa kita tahu. Tidak hanya itu saja, kalau memang diizinkan oleh pihak kepala sekolah, guru-gurunya pun kita bisa tahu. Jadi ketika sudah intens dengan Paskominfo nanti penggunaan gawai tadi itu secara maksimal kita tahu, oh ini nggak bermanfaat buat kita, itu ada, impactnya ada di sana. Karena di beberapa saja itu kita selalu dapat kiriman-kiriman. Ini SMP kemarin pendapatan oleh kita, dia nge-share grup 18 tahun ya, itu ini berat kita bagi kita gitu. Terus juga di Pekanbaru apa namanya itu seperti gunung es begitu yang suatu saat bisa mencair, itu di salah satu tempat itu juga siswa itu didapatkan oleh kami, dan kami laporkan ke instansi yang punya kebijakan untuk melaksanakan menutup kegiatan tersebut. Itu di masa COVID, ada satu rumah dijadikan pertemuan kegiatan tidak. Itu informasi kelas Kominfo dapat. Kita melaporkan di Polda dan itu bagaimana kalau di forum anak ada tagline pelopor dan pelopor, itu dilaksanakan oleh kelas Kominfo. Anak-anak bisa melaporkan hal-hal yang seperti itu di kelas Kominfo dan kami teruskan. Dan syukur anak-anak masih muda-muda itu bisa selamat oleh kerjasama dari Polda di Kanit PPA, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Begitu. Nah, begitu juga dengan kakak semuanya di sini. Itulah pengabdian dari kakak semuanya, punya peran. Kita dituntut untuk berperan. Jangan merasa saya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Teknologi informasi inilah senjata kita. Silakan kepo dengan akun apapun. Saya dukung semua punya media sosial. Bagaimana pemanfaatannya, bagaimana self branding, menjual diri dalam tanda positif. Silakan perkenalkan ke dunia Anda siapa, apa kelebihan dan kepiawaian Anda. Di kelas Kominfo Anda memang dipaksa untuk menjual diri dalam tanda kutip yang positif. Kami harus tahu Anda punya kelebihan apa, dan dunia harus tahu Anda punya kelebihan. Itu tugas kami, dan itu yang harus kalian lakukan. Untung Ria punya wadah ini, di sanalah kita. Mungkin di satu sisi akademik kita mah, dengan akademik kita punya kelebihan. Carilah peluang di mana kita bisa terpakai, bagaimana kita bisa berperan, bagaimana karya kita bisa dihargai. Ya, jangan kita pesimis. Saya kok nggak bisa ya, semua mata pelajaran saya nggak bagus. Ada satu kesempatan untuk membesarkan potensi kalian di kelas Kominfo. Dan saya yakin kelas Kominfo ini akan mendorong kecepatan, kejelasan kalian untuk menangkap materi-materi di akademik. Ada pertanyaan silakan. Saya ingin kita diskusi
dan semua bisa bertanya. Sempat ikut kelas belum ya? Cuma hanya yang masuk di kedua kelas ya. Silakan Bapak Ibu Guru, kami berikan kesempatan juga. Pak Sadar Imbon mungkin. Silakan Kak. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Tapi kami di sini dari sementara besar pembinaan bersama dengan mahasiswa dan mahasiswa juga di sini ada beberapa orang perwakilan saja dari kelas 18 rombel. Jadi kita ambil satu siswa dari satu kelas, jadi kurang lebih 18. Di situ kami mendengar apa ya, cerita atau kabar lah atau tentang informasi Kominfo ini. Kami pertama-tama mendengarkan ini kayaknya untuk pejabat-pejabat tertinggi seperti itu. Dengan Kominfo, karena berbicara Kominfo berarti ini kepada kementerian gitu kan, berbicara kepada kementerian atau kepada pejabat-pejabat seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah ini bisa untuk siswa? Nah, gitu. Awalnya saya agak cari ini dulu lah, info dulu lah kan Kominfo ini, karena sebutan 2015 tadi ini di SMK ya, di awal tahun kelinci. Ya, ini pun baru ini kan, baru tadi saya tahu itu kalau itu 2015 ya kan, baru saya tahu. Nah, anak-anak ketika awalnya memang kami sini masuk dalam satu grup langsung, dan grup ini disebut langsung Kominfo gitu. Itu kita apa sih ini gitu? Pasti kita kembali lagi searching lagi, kemudian lagi lah, tanya lagi lah gitu, apa itu Kominfo negara dengan Kominfo kementerian dengan Kominfo sekolah, apa sih perbedaannya seperti itu. Nah, rupanya tentang informasi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seperti ini. Apakah dengan adanya Kominfo ini seperti ini, dengan adanya Kominfo seperti ini, beberapa hari atau minggu yang lalu lah katakan seperti itu, ada beberapa video yang saya kirim, bahkan juga ada beberapa film juga yang masuk ke saya dari siswa-siswa ini, bahkan juga baik berupa video-video seperti Bapak sebutkan tadi, ada TikTok seperti itu, ada komunitas kita di sini Pak, ada komunitas seperti itu bersama dengan IG anak kita gitu kan. Yang jadi pertanyaan sama saya sekarang adalah bagaimana kalau ini jadi menguntungkan sepihak, mengerti maksudnya ya? Jadi menguntungkan sepihak, artinya kita yang diciplak, mengerti maksudnya Pak. Jadi kita pap dengan begitu gaji capek segala macam, wah ternyata orang lain nih, bukan hanya sekedar ini loh, mereka bisa tahu informasi dari kita, tapi kita bisa diciplak dari yang lain. Misal akhir-akhir ini semua kegiatan bisa dilombakan lah, inilah itu, ada lomba makalah lah, ada lomba kuis lah, lomba ini, termasuk para anak ini saya sangat antusias sekali, Cuman yang jadi takutnya saya adalah gini, ketika kita kirim semua itu jadi satu keuntungan pribadi tadi bagi orangnya, jadi kita dimanfaatkan. Bagaimana kira-kira seperti itu Pak? Gitu. Karena kita kan belum sampai tadi di situ Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sangat menangkap apa yang saya katakan Pak. Ini kejadian Pak. Saya mengalaminya. Saya itu di RRI saya memegang program director. Program RRI Pro 2 itu terbaik nasional. Saya pegang di masa saya. Saya punya program, dan program saya itu radio pertama kali yang berhasil membuat program wisata kuliner adalah RRI Pro 2 Pekanbaru. Bagaimana mendeskripsikan menu secara enak oleh pendengar itu sangat sulit. Ya. Itu lebih dari sandiwara radio, karena itu disajikan secara live di program wisata kuliner RRI Pekanbaru Pro 2 FM. Dan itu diciplak rame-rame oleh media siaran saat itu, radio rame-rame buat program yang namanya jalan-jalan, yang jalan. Tapi itu sebenarnya kalau dibahas sama PI waktu itu legalitasnya punya kami. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita diciplak, program kita diambil, ya Pak ya? Seperti itu, orang lain menikmati begitu ya Pak ya, sementara kita yang menitis.
ya. Tapi sekarang saya nggak khawatir. Kalau itu internet bukan sesuatu yang istimewa. 10 tahun yang lalu, lebih 15 tahun yang lalu saya berprogram tersebut. Sekarang sudah ada yang namanya jejak digital. Nah, makanya secara sadar, Bapak Ibu dan siswa-siswi, jika punya karya, silakan upload di media sosialnya, di platform-platform yang lain. Orang akan searching siapa yang pertama kali membuat karya tersebut. Oke, selanjutnya sedikit dari yang sangat penting jejak digital. Tadi sudah sikap apa sih ketika ada karya kita yang agar tidak diambil dan dimanfaatkan orang lain. Ya, pastikan kalau kita nggak mampu menjaga, kalau kita ingin memperkenalkan publikasi apa yang menjadi karya kita di internet. Dan di sana akan terdeteksi kapan kita buat, di mana kita buat, dan siapa autornya. Kemudian tentang jejak digital, kami sering menerima aduan-aduan kemarin dari orang tua siswa SD, bukan kemarin, udah hampir tahun yang lalu. Ada guru juga yang mendukung kami. Apa yang dilakukan? Ada anak SD, dia mohon maaf, jadi aplikasinya tepat orang tua yang kami, anaknya secara mental itu malu, tanpa sengaja dia membuat aplikasi TikTok. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa sih, cuma saya dapat laporan dari kaget saya, jadi gimana sikap yang masih dilakukan. Kenapa? Dia hapus akunnya, tapi videonya sudah di-share oleh semua orang. Ya, ini yang namanya jejak digital. Kemudian banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar ketika kita mengajukan lamaran kerja, ketika dia ingin menyaring SDM yang dia cari adalah SDM yang terbaik, dia biasanya minta kita mencantumkan akun sosial media kita. Ya, dia akan searching. Kita pernah apa saja, kita pernah posting apa saja. Itu ada yang dia melakukan kegiatan kepada binatang, gara-gara hal sepele ini dia bisa hilang pekerjaan. Ya, jejak digital itu menjadi riwayat kita untuk bagaimana kita mendukung mendapat satu pekerjaan yang baik atau tidak. Jangankan pekerjaan, anak cucu nanti, anak-anak, kakak-kakak semua, istri-istri atau suami-suami kakak semua. Jangankan sekarang, kalau pacaran aja kita dicari story-storynya. Siapa sih mantanmu? Siapa sih? Maaf ya. Gitu. Ya, ini catatan, sadarlah. Jejak digital kita itu akan ditipuin orang-orang yang membutuhkan. Guru kemarin, guru bisa dia semua. Ibu dia dalam kondisi depresi, dia cek video callnya, gitu kan? Di video call lengkap, tapi dia edit, di share, di post. Buat yang rajin video call, baik itu dengan pasangan, dengan pacarnya, atau siapa, hindari. Ketika kalian putus, tahu apakah dia masih tetap baik atau tidak. Ya, nah, kita yang lengkap berusaha ini bisa diganti, bisa diedit. Ya, sekali lagi, buat yang bikin video call untuk memang mau nge-vlog silakan. Pasti kan langsung posting. Tanggal berapa kalian posting? Udah video call, itu hati-hati. Di screenshot. Kalian lagi, saya nggak kenal ya dengan si kakak, saya tak kuliah. Saya nggak kenal nih, tapi saya tahu dia gimana, dia siapa. Saya nggak langsung, saya video call. Saya yang buka baju, dia tidak. Saya video call, saya screenshot, saya jadikan bahan untuk melakukan tindakan pemerasan. Bisa. Ini kejadian loh dengan guru. Dia video call nggak sengaja diterima, tapi yang lawannya dia nggak tahu mau melakukan provokasi di sana. Jadi apa? Kalau itu di-share, yang ada di mindset orang yang melihat, si ibu ini suka nontonnya begini. Ini baru tangani dari Polresta, Kota Pekanbaru yang melakukan pemerasan di luar kota, di luar Jawa, di daerah Jawa. Begitu. Cuman waktu itu hanya yang bisa disarankan itu kalau bang panjang ini sulit, lebih baik juga di kartu
dan kita pastikan kalau ini tidak akan disebar. Nah, itu ibunya sempat stres. Yang ibunya kebetulan saya kenal dengan salah satu sekolah kelas itu gurunya menjadi salah satu pembina pula Pak. Nah, yang kecolongan hampir dikirim uang. Jangankan itu kadis kita bukan dari Kominfo di OPD ada juga BA kita juga pernah ya kan digandakan orang juga diretas orang untuk melakukan baru-baru ini tenaga ASN di perpustakaan BA-nya diretas di-share ke semua orang yang kenal untuk minta bantuan pulsa. Nah, BA kita bisa diretas, begitu teknologi. Ya, kalau ada yang minta kode-kode dan lain sebagainya tidak, kemudian ingat kalau bisa password itu secara berkala diganti, kemudian mulai bijak untuk memposting. Ini akan menjadi catatan sejarah selama kita hidup. Pastikan yang kita lakukan adalah untuk melakukan album kegiatan pribadi, tapi yang layak untuk menjadi konsumsi publik yang ada dalam edukasinya. Ya, jadi kalau kita mau posting saya dengan silakan. Tapi silakan berikan caption yang ada informasi dari saya di akun Instagram saya atau sosial media saya lebih baik saya tidak memposting sesuatu sepanjang itu tidak ada nilai edukasinya. Kalau yang kegiatan seperti ini, kegiatan saya meeting, kegiatan saya ketemu dengan mitra, itu saya posting. Itu bentuk penghargaan saya ketemu dengan orang baru. Begitu. Jadi kalau saya ketemu dengan Pak Ibu dengan kata-kata, saya menghargai dengan bentuk saya. Itu bentuk penghargaan saya bertemu dengan orang-orang baru. Saya bertemu dengan kakak-kakak semua, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya, belajar menghargai dengan mempublikasi. Saya nggak tahu dengan nama semuanya, tapi ketika saya cium nanti ini saya punya saudara baru, saya punya tim baru, saya punya orang-orang yang bisa sama-sama saya jaga. Ya, karena secara kalau di Kominfo ini Bapak Ibu dan kakak-kakak, saya itu paling senang kalau ketemu dengan orang baru. Kalau saya ketemu dengan teman yang itu saja, saya merasa ada yang kurang. Itu Kak Alter itu paling tahu. Saya dulu itu di kantor itu musik angel. Ya Pak ya. Saya paling dekat di kantor. Setelah itu udah, saya udah datang tamu kemarin, ada yang siapa, mau saya chat sama siapa begitu. Ya, makanya kadang begitu kewalahan. Kalau banyak program yang harus kita kejar. Ini saja tadinya pas Kominfo itu kan kita tim pengembang ya, hanya fokus dunia pendidikan. Sekarang dunia pendidikan itu mengganti pengembangannya begitu. Jadi kakak-kakak itu sudah turun di tengah-tengah masyarakat. Dia bisa menjadi pembicara mengenai bahaya narkoba, dia menjadi pengelola kegiatan. Nah kalau saya memang megang event kalau di kelas konsep acara itu dengan saya yang menjalani tim. Saya punya begini nanti yang kan itu Irfan, Afra, kayak hari ini tadi kita lupa ya ada live-nya itu saya kemarin komunikasi saya lupa hari ini harus live. Yang saya kerja ke Afra harus live, ya memang harus live gitu. Nah begitu. Ini baru tahunya pas masuk ruangan ini ya acara ini harus live gitu. Karena dia sudah ngerti teamworknya begitu. Nah itu kita pengennya begitu ya. Itu sudah ngerti apa sih tesnya si ibu gitu. Kalau kita dengan komunikasi informasi dan publikasi kalau kita sudah kuasai, saya komunikasi dengan ibu ini udah tahu ini caranya apa sih. Gitu. Jadi ini yang kelebihan. Kalau kita mau mempelajari ibu ini kita biar sekaligus menentukan dia. Iya. Jadi begitu. Jadi itu yang penting. Ketika kita memang yang manfaatnya memang secara sendiri, ketika kita memang bergelut mencintai dunia komunikasi informasi, itu adalah kita gampang mengenal apa sih yang menjadi selera lawan bicara kita. Jadi yang kerja itu kalau orang komunikasi informasi ini sistem bekerjanya itu tidak menteri, itu bisa lihat itu. Kan salah satu staff yang jarang diberikan tugas.
saya justru yang menciptakan tugas. Ya, saya itu dipanggil apa perkembangan, sampai mana prosesnya, apa masalahnya. Bukan kita dipanggil, tolong kerjakan ini, tolong ini, tidak. Yang saya kerjakan itu saya sudah tahu selera atasan, pimpinan, kemauan pengembangan dari tempat saya bekerja itu seperti apa. Ini tidak hanya di Kominfo, saya berorganisasi di forum Puspa, forum partisipasi publik untuk perempuan dan anak. Saya yang paling muda di grup orang-orang senior di sana. Saya megang tim humasnya. Itu bagaimana kita, forum kami ada anggaran, tapi forum kami terbaik secara nasional. Karena kami mengerti apa yang dibutuhkan oleh forum tersebut dan apa yang dilakukan oleh pusat. Di BNNP 2 tahun yang lalu saya masuk. Tahun lalu itu terbaik nasional BNN-nya. Tahun ini masih yang terbaik nasional. Tahun ini saya mendapat penghargaan terbaik pegiat anti narkoba terbaik nasional. Saya dapat penghargaannya. Jadi ketika kita masuk dalam satu lingkaran sosial, ketika kita sudah paham bagaimana pengelolaan informasi, kita adalah orang-orang yang mengerti apa sih kemauan, apa sih yang diharapkan orang-orang di sekitar, gampang menyerap apa kemauan dan tujuan dari sebuah lembaga tersebut. Makanya saya percaya ketika kita menguasai tentang kelas Kominfo, ini akan mendukung belajar, ya. Ini dari pengalaman pribadi saya. Kemudian Balai POM itu nggak pernah kepikiran harus ada kerjasama dengan Kominfo. BPJS juga begitu, nggak pernah ada kepikiran kerjasama dengan Kominfo. Lembaga penyiaran publik, ya, ini kan udah pusatnya gaungnya informasi, gaungnya siaran. Kenapa dia butuh Kominfo? Kominfo yang dibutuhkan MOU karena itu RRI dan TVRI yang ada di Pekanbaru, karena berhasil melakukan pengelolaan informasi dengan baik, melibatkan seluruh elemen dunia pendidikan, dilibatkan kelompok informasi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita masuk di sana. Kerja kita seperti tadi di awal, sekolah yang nggak pernah juara, kenapa kita harus masukin? Mungkin siswa-siswa yang mungkin tidak berprestasi, kenapa menjadi fokus utama kami? Nah, begitu juga di tengah-tengah masyarakat, produk masyarakat yang tidak dikenal itu menjadi tugas kami agar diperhatikan dan dikenal secara luas. Kami menjalankan program-program potensi-potensi. Begitu juga dengan KA di sini, kami wajib mengenali apa yang menjadi kelebihan kakak semua. Kakak harus berhasil menjual diri kakak. Saya itu diam, tapi saya itu suka ini. Saya itu hebat buat film, tapi saya coba kami tim. Ini ada di pengalaman, dia jago hebat buat film, itu tidak maya, dia dan berani menjadi pewara. Kami coba dia mencintai pewara. Sekarang kecanduan menjadi MC. Kami harus mengeluarkan kata-kata dari zona nyaman, zona aman. Yang selama ini hanya di jurusan media, di jurusan mesin, saya nggak biasa masak. Harus kami kenalkan itu. Meskipun tidak mau, tapi kami harus punya kewajiban memperkenalkan itu. Karena saya yakin dan percaya itu nanti suatu waktu akan dibutuhkan. Ya, jangan cintai satu. Kalau mencintai pasangan satu orang saja, tapi kalau mencintai yang ini, potensi-potensi kita ini sekali tambahlah. Yang sudah profesional kembangkan, yang belum kita kuasai. Ya, makanya aku selalu mengedepankan saatnya kamu harus tahu. Anak Kominfo ketika ditanya, dia harus dan wajib. Mungkin itu saja garis besarnya. Kalau tidak ada pertanyaan, nomor saya ada di grup, bisa di-share. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti ada di tim yang lain. Sekali lagi, tadi kalau dari gambaran wacana dari MKKS dan juga kepala sekolah, ini mungkin akan ada uji secara besar-besaran di kompetensiat, tapi saya nggak tahu rencana seperti apa. Nanti biasanya konsepnya itu akan diserahkan ke kita. Nah, biasanya kalau sudah dilibatkan ke tim inti, saya akan share ke grup ketua, kita share konsepnya seperti apa. Dan biasanya juga setiap kabupaten kota yang melaksanakan peluncuran ide yang sama. Karena kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Dan ini juga kelebihan dari anak-anak komunikasi, sajikan sesuatu itu
dengan cara yang supaya orang tidak akan pernah bosan dengan kita. Ya, jadi begitu. Jadi meskipun saya bukan pejabat di Kominfo, insya Allah orang-orang luar yang ketemu dengan saya itu selalu ingin selalu menjalin silaturahim. Oke, jadi kita dimanapun itu bisa masuk. Kemarin saja PPDP Kota Kabut Asap itu butuh kita. Jadi di sekolah sudah mau ngajak kita juga pemuda olahraga. Nah, gitu ya. Jadi kakak-kakak semuanya silakan mengikuti karena ini di zaman kita nggak ada ya Bu ya, Pak ya. Kita nggak ada pas Kominfo ini. Saya jujur, meskipun saya bagian dari tim penjaga, saya ngerti kenapa di zaman dulu saya nggak ada yang seperti ini. Apalagi luar biasa Pak Kadis Pendidikan Provinsi, Kadis Kominfo, Kadis Perpustakaannya, sekarang Kadis Kora lagi yang mendukung. Karena ini hanya di Riau. Dan pembicaraan di ruang website tadi, ini mau dibawa program ke tingkat pusat. Nah, seperti itu. Nah, kalian lah yang akan merasakan seperti apa hebatnya kelas Kominfo, karena kalian yang menikmati, kalian yang akan melaksanakan dan mengembangkannya. Oke, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin terakhir ada. Saya ada yang minta tolong, seperti pesan tadi saya di awal, kita akan buat satu testimoni, bukan testimoni. Ini ada film yang dari skripnya Kak Irfan itu mau bikin film surat untuk gubernur. Dan itu adalah seperti ini, ada ungkapan ini, slide ini. Ini contoh ya, tapi jangan sama. Untuk yang di alinea atas ini, harapan kita generasi Riau tentang bagaimana upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menghentikan atau menangani kasus COVID-19. Oke, yang di bawahnya adalah, ini adalah biasanya musibah kita tahunan. Mengingatkan agar Bapak Gubernur kita agar mengupayakan bagaimana kita terbebas dari kabut asap. Bisa? Tapi jangan sama ya. Ini pemikiran kita. Jika kedua ini tidak ada apa yang kata kuncinya adalah kalian rindu apa. Ketika ini ada, kalian tidak bisa ngapain apa yang kalian rindukan. Dan mudah-mudahan jangan ada yang sama. Redaksionalnya harus berbeda. Ya, silakan Bapak. Saya dibantu mengarahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, untuk sesi terakhir, Ananda dan Bapak Ibu Guru juga semuanya nanti akan diberikan satu lembar kertas ya untuk menyampaikan surat kita. Ada 2 surat yang akan kita sampaikan kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Samsuar. Yang pertama, kita mendukung Bapak Gubernur dalam percepatan penanganan COVID-19. Alasan kita apa? Rindu temankah? Rindu sekolahkah? Atau rindu jalan-jalan dengan keluargakah? Apa alasan kita? Berarti nanti masing-masing itu buat redaksi kalimatnya berbeda-beda, tetapi intinya sama. Begitu juga dengan poin yang kedua. Poin yang kedua, kalau yang pertama tadi COVID-19, poin yang kedua kabut asap. Kabut asap ini kan hampir sama dengan COVID-19. Kalau udah kabut asap merajalela, kita udah libur berkepanjangan. Ya, jadi kita punya 2 harapan. Bisa enggak? Bisa? Ya. Bapak Ibu Guru juga, kita kan rindu juga dengan siswa-siswi kita semua. Kita ke sekolah hari ini setiap hari, tetapi yang kita temui hanya meja kursi kosong. Itu kan nggak enak. Mungkin itu dari saya penjelasannya. Kita kembalikan kepada Bapak narasumber. Ya, jangan panjang-panjang. Sekali lagi poin-poinnya simpel saja pada intinya yang bisa disampaikan. Ya,
Oke, jadi ini yang disampaikan tadi yang pertama tentang COVID-19. Jadi gini, nggak mesti ditampilkan COVID-19-nya atau percepatannya. Contohnya gini, Bapak Gubernur Samsul, kami mohon selesaikan pandemi COVID-19. Kami rindu ini, atau kami ingin berkarya, ya kan? Gitu. Jadi tidak harus meminta perintah percepatan. Atau Bapak kami rindu bermain. Gitu. Kami ingin bertemu dengan kawan-kawan. Tolong fokus ke COVID-19. Gitu, ya. Jadi harapan kita tentang bagaimana COVID ini berhenti. Oke. Nah kemudian untuk yang berikutnya PR kita adalah pembuatan testimoni kelas kominfo. Karena kalau memang nanti akan jadi kekuatan kita ditampilkan di konferensial, kita sudah videonya. Tapi itu kalau tidak bisa hari ini, mungkin kalau bisa hari ini ya syukur ya Pak ya, dituntaskan hari ini testimoni tentang kelas kominfo. Jadi nanti kami editnya bisa satu paket. Karena kita akan agak sulit nih kalau bisa diselesaikan hari ini. Tapi kalau tidak bisa kan semuanya sudah punya handphone ya. Nanti dari handphone aja kirimkan ke tapi yang ini kalau bisa sebutnya hari ini. Oke. Nah ini selain tulisan dipegang sambil diucapkan. Jadi sebaiknya jangan panjang-panjang, tapi sambil dengan tulisan sambil ngomong. Ya nggak bagus. Jadi senatural mungkin kayak video-video yang tadi ada yang berkeringat, gitu kan? Itu natural. Jadi itu nilai dalam estetika pembuatan bagus. Oke ya, jadi nggak perlu harus secantik apapun, goyang-goyang kalau di rumah itu nggak masalah. Tapi soal yang ini kita usahakan sebaik-baiknya. Oke, mungkin sampai izin Pak. Oke, baik kalau begitu sampai di sini tadi penjelasannya tentang jika ada pertanyaan tentang kelas kominfo, nanti boleh tanya Pak Ibu Santi atau Pak Liwong. Nomor WA saya sudah ada juga. Kalau ada kata nanti yang jawab bukan saya, mungkin dari tim teman-teman yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu ekstrakurikuler yang akan membawa kompetensi dan profesional bagaimana untuk perbaikan karakter dan potensi dari siswa-siswa khususnya bisa semakin bisa maju membawa negeri kita ini. Baik, dengan demikian saya harus sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu guru juga ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Mauna. Kominfo ini apakah hanya di tingkat pendidikan saja? Kominfo ini yang punya adalah di tingkat pendidikan, yang punya adalah Dinas Komunikasi dan Dinas Pendidikan. Itu adalah dua dinas yang tanggung jawab. Tapi dampaknya, programnya itu adalah mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa masuk di kelembagaan, di komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk alumni kelas kominfo yang sudah ada di SMA Negeri 1 SMA Tambang, itu alumninya bergabung. Alumninya itu kan menjadi pembimbing. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tamat ingin berkarya juga di kelas kominfo, itu kami dengan senang hati karena kami kominfo sendiri SDM-nya sangat terbatas. Contohnya di Dumai, selain guru, karena kalau Bapak Ibu guru kan waktunya terbatas, dia sudah dihabiskan di keluarga dan sekolah. Nah, bagaimana di pengembangannya ini butuh dari siswa-siswi, butuh relawan-relawan. Dan kebetulan komunitas itu binaan kominfo juga. Jadi seluruh komunitas yang ada di masyarakat itu otomatis masuk dalam kelas kominfo. Jadi sangat luas. Ya, pergerakan kelas kominfo ini sangat luas dan sangat bisa bekerja sama dengan siapapun. Oke. Ya, tulisannya agak besar-besar sedikit, nanti suaranya dilantangkan juga. Oh, mohon izin juga, kalau bisa dibagi timnya Pak Limon, jangan di satu tempat yang sama menurut saya, karena kita mewakili pemerintah.
Ya, mungkin ada yang di taman sambil duduk atau yang di mana. Nah, silakan mungkin tiga atau 4 orang mencari lokasi-lokasi. Tidak harus bagus, tapi tempatnya tidak harus bagus ya, tapi kalau bisa yang ada pesan-pesan. Coba sebentar bisa sama kawannya mungkin sama kawannya berpasangan aja berpasangan. Siti sama siapa Siti? Sama siapa sih? Kamu pergi coba. Nanti ada video dia, kamu ambil dia. Kalau foto juga foto dia ya. Ada juga fotonya juga, ada juga videonya ya. Kamu bisa gitu. Tapi kalau misalnya hafal, kamu berdoa. Berarti kamu berdoa aja. Siti sama dia. Iya, kalau ibu Sinta lah. Nanti Sinta menyebarkan. Ke WA saya nanti boleh dikirimkan, ke WA Pak Limbong juga boleh, nanti kan koordinasi aja. Dan WA saya nanti aja, nanti saling bervideokan biar cepat pula kalian makan, nanti itu kalian lapar nggak? Jadi kalau lama-lama kalau saya lihat nanti ada video kalian, boleh ya makan. Catat nomor Sinta. Saya nanti kasihnya 20 video nanti kali semuanya. Ulas Sinta 08 0821 7247 3411. Saya nanti punya 20 video dari situ ada Bapak Ibu juga wali kelas di sini, wali kelas juga Sinta. Disediakan juga semakin banyak video semakin banyak. Iya. Jangan ada internet. Kata-katanya di situ jangan membawa nama SMK 1 Minas ya. Iya, karena kita bawa nama dia. Oke, Pak maksudnya kan? Sudah bisa saya videokan. Satu lagi, sebentar dulu, sebelum makan. Satu lagi Mama, ini semua nomor handphone ini buat dalam satu grup ini yang ini sekarang. Oke, karena kita ada program yang gagal, ada satu perencanaan yang gagal. Tadi saya ibu cerita. Jadi kita mau kembali lagi. Halo, sebentar lagi, sebentar. Untuk video, apapun bentuk video, jangan pernah membuat mereka membuat film, membuat apa gitu, jangan buat begini. Karena kalau bikin master, pakai video, pakai di apa aplikasi apapun ya, harusnya sampai mengedit seperti sampai dengan bapak barusan harus begini kamera, paham? Jadi kasih tahu sama kawannya mau buat video apapun. Terus satu lagi, nomor handphone dikasih sekarang juga sama si nomor WA. Udah ya, sama-sama akan juga komunitas karena kita ada program yang baru yang mau kita buat tentang pendidikan SMK 1 Minas ya. Jadi secepatnya. Pak, kita makan dulu Pak. Makan dulu. Masih ada. Maksud saya gini, apa ya? Jangan satu lokasi. Boleh di samping ini, boleh di lagi, boleh di samping depan, di belakang. Jangan di sini aja. Saiful pada Saiful. Saiful dengan Pak, boleh sebutkan nama ya Pak? Sebutkan nama saja. ya. Di video sebutkan nama saja ya. Sebutkan nama boleh. Sebutkan nama lah, sebutkan nama. Sri. Ya, sekolahnya jangan. Sekolah kabupaten apa jangan? Iya. Ya, saya Siti. Panjang, hafal Siti? Hafal? Oke, 5 menit dari sekarang dia harus masuk.